Akuntabel. Akun itu dari bahasa Inggris, account. Hitung. Akuntabel bisa dihitung, bisa terukur. Pernahkah kita mengukur berapa masyarakat Sukabumi? 2.900.000 orang. Berapa muslimnya? Berapa yang bisa baca Quran? Berapa yang belum bisa baca Quran? Berapa yang sudah sholat ke masjid? Berapa masjidnya? Berapa khotibnya? Berapa guru ngajinya? Accountable, mesti terukur. Ini nggak bisa main ukur-ukur pakai feeling, nggak bisa. Dia mesti pakai lembaga survei. Jadi ke depan supaya terukur semuanya. Kemarin Ustadz Somad ceramah di depan berapa orang? Saya ceramah ya kira-kira, nggak bisa pakai kira-kira. Ini kalau dihitung ini sekitar 5.000. Loh, kok banyak sekali? Dihitung sama malaikat kiroman katibin sama jin ifritnya sekalian. Jadi akuntabel, terukur. Kebetulan saya pernah ikut beberapa kali menyertai calon-calon kepala daerah. Ternyata orang-orang politik ini terukur Bapak Ibu. Karena mereka pakai lembaga survei Indonesia. Kalau dengan calon ini berapa persen kemenangan? Kalau dengan ini berapa? Lalu kemudian saya pun juga saya lihat di situ. Ustadz Abdul Somad itu pengaruhnya berapa persen? Oh ternyata ada perhitungan yang jelas. Nggak bisa kita main tebak-tebak buah manggis. Nggak bisa kita main ngawang-ngawang, ngawur, nggak bisa. Maka mesti melibatkan orang yang bisa menghitung dengan baik. Penyuluh agama Islam, berapa kantor yang dimasuki, berapa kantor dinas, berapa orang yang mengerti ajaran Islam, apa standar yang dipakai. Maka ini pentingnya akuntabel. Mudah-mudahan ke depan semuanya terukur dengan baik insya Allah. Amin. Saya husnuzon. Apalagi tadi di depan kita saya disampaikan dibisiki Ustadz Abdul Somad, ini adalah ibu-ibu guru kita yang mengajar di RA, Raudatul Atfal. Masya Allah. Saya Bu pernah ceramah diundang, saya pede datang ceramah, ternyata yang mau diceramahi bukan wali murid, tapi yang diceramahi adalah anak-anak TK. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Ustadz Abdul Somad. Satu pun anak TK itu nggak ada yang peduli. Saya sudah berusaha untuk menjaga wibawa saya. Assalamualaikum, lengkap dengan mukaddimahnya. Mereka tetap cikikikan. Ini kalau saya teruskan tausiah ini makin hilang harga diri saya. Akhirnya saya dapat ilham. Ini anak-anak ini pasti ada pawangnya. Akhirnya saya mohon Ibu Kepala RA bisa bantu saya. Datang Ibu Kepala RA-nya naik ke atas. Anak-anak, tepuk anak soleh. Muhammadur Rasulullah. Begitu tepuk anak soleh, semuanya tenang, diam. Disitulah saya kehilangan harga diri. Ternyata saya nggak ada apa-apanya. Ada pawang buaya. Dalam hati saya kalau tahu begitu, saya tepuk sendiri dari tadi. Tapi tangannya boleh sama, tepuknya boleh sama, tapi jiwanya beda. Jangan katakan pisau silet itu tumpul karena tidak bisa memotong batang kelapa. Jangan katakan kampak itu tumpul karena tidak bisa memotong kumis, karena sudah ada kaplingannya masing-masing. Berbahagialah bapak-bapak yang istrinya guru RA. Pasti semangat terus, semangat gitu.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa anak RA di Kabupaten Sukabumi? Jangan jawab. Di antara anak RA ini berapa yang sudah bisa ngaji? Itu semua penting akuntabel. Tahun lalu pesantren kita menerima santri yang daftar 300, yang bisa diterima hanya 150. Kenapa 150 tidak bisa diterima? Jawabannya satu, karena anak gak bisa ngaji. Tamat SD gak bisa ngaji. Padahal dulu ngaji itu bukan tanggung jawab kiai. Karena kiai ngajar baca kitab kuning. Ngaji tanggung jawab ibu. Ibu saya bukan ustazah. Ibu saya bukan anak pesantren. Tapi ngaji Quran dari alif bata sampai amma yatasaalun, saya belajar baca Quran dengan ibu saya. Maka saya heran kok ada anak 150 nggak bisa ngaji. Akhirnya nggak kita terima di pondok. Bukan berarti kita high class, kita bagi-bagi ke pondok yang lain yang mau menyediakan guru ngaji. RA slogannya nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu banyak-banyak, cukup tamat RA hafal juz amma. Setuju? Bagus atau nggak bagus? Bagus. Kalau dia sudah tamat RA hafal juz amma, pasti wali murid akan datang ke orang tua. Bapak, Ibu, tolong bukakan MI. Karena kami takut kalau anak kami masuk SD, hafalannya hilang. Akhirnya tanpa iklan, MI jadi ramai. Kenapa? Dari RA. Saya sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak, takut anak saya nggak bisa ngaji. Masa anak ustadz nggak bisa ngaji? Takut anak saya nggak bisa sholat. Takut anak saya kena lem kambing narkoba. Takut anak saya rusak akhlaknya. Anda mau anak Anda selamat akhlaknya, selamat akidahnya, selamat bacaan Qur'annya, daftarkan segera ke RA dan MI. Anak saya ngapal Qur'annya dengan gurunya di sekolah. Saya Jumat, Sabtu, Ahad, Senin keliling. Jawa Barat sekali setahun. Jawa Timur sekali setahun. Kalimantan sekali setahun. Papua setahun sekali. Sama sekali setahun. Saya di rumah hari Selasa pondok. Hari Rabu terima tamu. Hari Kamis dengan keluarga. Lalu anak saya ngapalnya di mana? Anak saya hafal juz amma di RA. Baca surat pendek. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun walladzina idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Meleleh air mata saya, haru melihat anak saya dikirim oleh ustazah, dia jadi imam baca surat pendek. Saya datang ke sekolahnya mau cium tangan gurunya, ungkapan terima kasih. Enggak jadi saya cium, gurunya perempuan. Kita belum menghitung berapa anak-anak kita yang bisa baca Quran, berapa yang nggak bisa. Maka kerjasama dengan lembaga survei. Supaya apa? Supaya terukur. Saya pernah diundang, Ustadz Somad, kita akan buat bengkel khotib. Hah? Bengkel? Iya, sebab kalau motor itu rusak mesinnya dibawa ke bengkel. Ini pun khotib-khotib kita, ini mesti dibengkelkan Pak Ustadz. Ada orang yang gak pernah dengar pengajian, gak pernah datang ke Kiai Ajengan, gak pernah mau ke pondok pesantren. Satu-satunya dia mendengar kajian adalah mendengar khutbah Jumat. Di khutbah Jumat itu mestinya suara khotibnya lantang. Jamaah Jumat sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah. Tapi justru dia mendengarkan suara yang dihembus angin spoi-spoi. Jamaah Jumat sekalian, marilah kita bertakwa. Dia pun tertidur.
Padahal khutbah tertulis di situ, khotib hanya bicara 15 sampai 20 menit. Ayatnya, hadisnya, suaranya, mikrofonnya, sound systemnya, ini semua mesti akuntabel karena ini yang langsung ke masyarakat. Dulu pernah heboh di Jawa Timur sound horeg, sampai banyak nenek-nenek yang putus tangkai jantungnya. Bum bam bum bam. Padahal sound horeg ini kalau bekerja sama dengan masjid bagus sekali. Kenapa? 80% masjid itu yang berfungsi adalah sound system. Imam sound system, Bilal sound system, khotib sound system, penceramah sound system. Ini ada model mikrofon, sekuat apapun suara khotib yang keluar tetap kecil. Ada, tapi suara saya kedengaran jelas. Alhamdulillah. Ada model suara sound system ini bergema. Bapak-bapak, ibu-ibu. Begitu selesai ditanya, apa tadi kata Ustaz Somad? Entah apa-apa. Maka sound system amat sangat penting. Ini produk anak bangsa. Bagus, dimanfaatkan. Untuk apa? Lagi-lagi akuntabel. Berapa jumlah surau, langgar, masjid, musola? Berapa khotibnya? Berapa imamnya? Berapa guru ngajinya? Berapa anak yang ngaji? Berapa alumninya? Mesti ada hitungan-hitungan yang jelas. Barulah kita bisa evaluasi per tahun. Anak yang sudah masuk RA sekian, yang hafal juz amma sekian, yang dari wadduha sampai ke Anas sekian, yang hanya baru Iqra 1 2 sekian, guru yang sudah dapat insentif sekian. Akuntabel, terukur. Kalau tidak, kita tidak bisa memperbaiki kualitas. Insya Allah Kabupaten Sukabumi sudah ke depan lebih baik lagi insya Allah. Amin.